Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mabad. Para bapak dan ibu, segenap keluarga, para jamaah takziah yang dirahmati Allah, yang saya hormati, istimewa istri dan anak cucu dari almarhum Bapak Ali SE yang saya cintai. Alhamdulillah, kita yang masih hidup, kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepadanya bahwa kita masih diberikan oleh Allah nikmat umur yang panjang. Mudah-mudahan nikmat umur yang masih Allah berikan kita ini kita pakai untuk berbuat kebaikan, baik untuk diri kita, untuk keluarga, untuk tetangga dan sesama umat manusia. Kemudian bagi kita yang beragama Islam, kita sampaikan salam selawat buat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang Allah utus ke dunia untuk menjadi contoh yang baik, termasuk di dalam bagaimana cara menghadapi yang namanya berbagai macam musibah yang pasti datang kepada manusia selama kita hidup di dunia ini. Jadi bapak dan ibu, selama kita hidup di dunia ini yang namanya musibah itu pasti akan datang silih berganti. Karena istilah Allah dalam Al-Quran ini bahwa dunia ini adalah al-makanul musibah. Dunia ini adalah tempatnya musibah. Apa itu musibah? Adalah segala sesuatu yang kita tidak inginkan datangnya pada diri kita, itulah musibah. Ya, macam-macam namanya musibah. Ya, salah satu di antara musibah itu ialah kematian. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran itu bahwa wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus. Wal anfus itu artinya adalah kehilangan jiwa. Kehilangan jiwa artinya meninggal keluarga. Itu bagian daripada cobaan hidup sekaligus jadi musibah. Karena di antara kita ini tidak ada yang menginginkan keluarga kita meninggal dunia. Nah, maka ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya, apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan keadaan seperti itu. Kemudian kita buat almarhum orang tua kita, keluarga kita, tetangga sahabat kita, almarhum Bapak Ali SE, kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan semua pasti kembali kepadanya. Baik Bu. Judul ceramah takziah kita sore hari ini adalah amalan-amalan yang bermanfaat buat orang yang sudah meninggal dunia dari keluarga yang masih hidup. Ini waktunya kurang lebih 15 menit. Karena sudah setengah 6 Bapak Ibu. Ini juga harus saya ceramah lagi di Sabang. Jadi rencananya tadi ini berangkat sebelum maghrib karena saya sudah disiapkan kapurung di sana. Sudah saya pesan bilang minum kapurung dulu, saya sudah salat maghrib. Ya baru nanti ceramahnya sudah salat isya. Bapak Ibu keluarga, kita dengarkan dulu pernyataan-pernyataan saya menyangkut tentang hidup di dunia ini. Coba kita dengar dengan baik. Sudah menjadi keyakinan kita dalam hidup ini bahwa segala sesuatu yang punya permulaan pasti akan ada penghabisannya. Saya ulangi, bahwa sudah menjadi keyakinan dalam hidup kita ini bahwa segala sesuatu yang punya permulaan pasti ada penghabisannya. Setiap yang punya awal pasti ada akhirnya. Tidak ada keabadian dalam hidup ini Bapak Ibu. Semuanya hanya datang silih berganti, berubah dengan pergeseran masa dan pertukaran waktu. Seperti itulah kehidupan kita sebagai manusia. Kita hidup di dunia ini Bapak Ibu karena waktu, dan karena waktu juga dunia ini pasti kita tinggalkan. Sepanjang apapun umur kita Bapak Ibu, pasti ujungnya tiada lagi kecuali kematian. Saya sering bilang Bapak Ibu, sepanjang pun umur kita, kemanapun kita kejar dunia ini dan kemanapun kita mengejarnya, finishnya pasti mati. Itulah kehidupan. Dan mengenai waktu kematian kita Bapak Ibu, itu sudah ditentukan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Almarhum ini meninggal dunia 40 malam yang lalu. Itu karena sudah habis masa yang Allah tentukan untuk dirinya. Kita yang masih hidup ini
belum habis dan belum sampai kepada waktu yang Tuhan tentukan, makanya kita masih hidup. Allah bilang dalam Al-Quran, "Huwallazi khalaqakum min tin, summa qada ajala wa ajalum musamma, summa inna antum tamtarun." Terjemahannya, kata Allah bahwa kamilah yang menciptakan kamu dari tanah. Setelah kami hidupkan kamu, maka kami tentukan waktu kematianmu. Tapi waktu kematianmu itu, kata Allah, hanya saya yang tahu. Makanya di antara kita ini tidak ada yang pernah tahu kapan kita mati. Orang yang sudah mati pun tidak pernah kita diberitahu bahwa saya akan mati tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, tidak. Semuanya hanya akan menjadi cerita setelah kita meninggal dunia dan orang masih hidup bercerita tentang kita. Maka kita ini tidak pernah tahu bagaimana akhir cerita kehidupan kita. Yang mengetahui nanti adalah orang yang hidup, Bapak Ibu keluarga. Nah, kemudian yang terpenting kita yakini bahwa mati itu bukanlah akhir segalanya, tapi dia adalah awal perjalanan panjang manusia menuju alam abadi, yaitu alam akhirat. Jadi mati itu bukanlah akhir segalanya, tapi dia adalah awal perjalanan panjang manusia menuju alam abadi, yaitu alam akhirat. Nah, orang yang sudah meninggal dunia ini, dengan kita yang masih hidup, tentu petunjuk Allah dan Rasulnya itu masih ada hubungan antara cinta kasih dan sayang kita kepada mereka. Kalau itu kita tahu dan kita amalkan. Apa itu? Yang pertama sekali adalah doa. Jadi kepada anak-anak almarhum, cucu, saudara, tetangga, sahabat, doa kita lah yang masih dibutuhkan oleh keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Doanya siapa? Doanya keluarga, doanya tetangga, dan doanya sahabat. Maka yang hadir di sini itu 3, keluarga, tetangga, dan sahabat. Itu. Kemudian yang kedua, yang masih bermanfaat buat orang yang sudah meninggal ini dari kita keluarga yang masih hidup adalah sedekah. Maka ketika ada laki-laki datang kepada Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibu saya sudah meninggal dunia. Adakah amalan yang bisa saya lakukan?" Lalu beliau merasakan manfaatnya di alam barzakh. Maka Nabi katakan, bersedekahlah untuk dirinya. Maka anaknya ini pergi bersedekah, menggali suatu sumur. Lalu setelah sumur itu ada airnya, maka dia katakan, "Ya Allah, sumur ini pahalanya saya sedekahkan untuk ibu saya di alam barzakh." Maka setiap orang ambil airnya itu sumur, maka mengalirlah pahalanya kepada ibunya di alam barzakh. Ibu sekalian, ini saya singkat saja karena waktu. Nah, yang ketiga, menurut Ustadz Abdul Somad, ya, adalah membaca ayat suci Al-Quran. Lalu pahalanya nanti disedekahkan atau dihadiahkan. Ya, Ustadz Abdul Somad bilang kalau bisa bacalah Al-Quran 30 juz. Sudah itu hadiahkan pahalanya. Yang kedua, kalau tidak bisa baca Quran 30 juz, baca surat Yasin. Kalau tidak bisa baca surat Yasin, bacalah surat Al-Fatihah. Hadiahkan pahalanya. Kalau tidak bisa baca surat Al-Fatihah, lebih baik mati saja. Iya, baik. Kalau orang Islam jalan Fatihah tidak ada pahala, ya mati bamuki. Itu sekalian ya. Nah, gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah membayarkan utang-utangnya. Jadi kalau ada utangnya itu orang meninggal dunia, tolong dibayarkan. Karena seberapa lama pun dia meninggal dunia, kalau ada utangnya belum dilunaskan oleh keluarga yang berpiutang dan belum dibayar oleh keluarga yang tinggalkan, maka sepanjang itu juga menderita. Walaupun orangnya itu saleh, walaupun orangnya saleh adalah dari amal-amal yang lain, tapi kalau ada utang tidak akan pernah membuat orang itu selamat. Bahkan sampai Rasulullah SAW, kalau ada orang meninggal dunia, dia tanyakan dulu, ini orang ada utangnya atau tidak. Kalau ada utangnya, Nabi tidak mau salati, dia tinggalkan itu. Ya, begitu penting membayar utang. Makanya utang itu tidak boleh dipandang enteng Bapak Ibu keluarga dalam Islam itu. Bahaya sekali. Iya, dan itu orang-orang yang berhutang sampai tidak lunas akhirnya datang kiamat dunia, maka nanti orang yang berpiutang itu akan datang berjejer itu menagih. Ya, nah kalau caranya karena di akhirat nanti itu tidak ada lagi pembayaran antara dinar dan dirham, uang dan harta, maka dia dibayar dengan pahala. Jadi pahalanya orang yang berhutang ini diberikan kepada orang yang ditempati berhutang. Kalau sudah habis pahalanya ternyata masih ada utangnya, maka diambil dosanya orang yang ditempati berhutang diberikan kepadanya. Maka dia orang pasti jadi bangkrut. Amal baiknya sudah diambil, lalu dikasih lagi dosa. Nauzubillah. Nah itu. Nah, kemudian yang kelima, amalan-amalan yang bermanfaat buat orang meninggal dunia dari keluarga yang masih hidup adalah sambungkan silaturahmi kepada keluarganya yang masih hidup. Nah, jadi kepada anak-anak almarhum,
Ya, kalau masih ada saudaranya, mama ta, bapak ta, ada tante omnya, ada waktu ta, ya jalan-jalan ke sana ke rumahnya. Silaturahmi ke sana. Karena itu perintahnya Rasulullah. Dan itu petunjuk kalau mau berbuat baik sama orang yang mati, sambunglah silaturahmi kepada keluarganya yang masih hidup. Karena banyak juga di antara kita ini kalau meninggal orang tua tak, dilupakan itu keluarganya orang tua. Apalagi kalau dia rasa dirinya sudah kaya nih, sudah jadi pejabat, sekolahnya sudah tinggi, jadi sombong nih. Sementara saudaranya, bapaknya itu rakyat biasa, lalu kemudian hidupnya sederhana, lalu kemudian dia juga kasihan orang tidak sekolah, sudah dilupakan itu. Jangan, hati-hati. Ya, bersedih itu orang tua tak di alam bangsa seandainya dia bisa bicara kepada kita. Itu dia kasih anakku, nah lupakan moga. Tidak ada datang-datang lagi saudaraku. Tidak ada datang itu tante omku, keluargaku yang masih hidup. Nah, ini penting dipaham supaya kita ini jangan sombong hanya karena merasa diri sudah jadi pejabat, hanya merasa diri sudah kaya, merasa diri sekolahnya sudah tinggi. Jangan, Pak Ibu ya. Pangkat jabatan itu hanya datang dan pergi, Bapak Ibu. Kalau bukan dia yang tinggalkan kita, kita yang pasti meninggalkannya. Sudah banyak pejabat dilantik, belum pensiun, belum diganti mati, Bapak Ibu sekalian. Saya kalau mau mereview itu atau mau melihat tulang kembali, itu mulai dari Luhut Timur, meninggal ketua DPR. Belum lama sih, lama jabatannya meninggal, diganti orang. Ya, menang lagi Bapak Husler, periode kedua, belum lagi dilantik, mati lagi, Bapak Ibu sekalian. Kalau mau misalnya sombong karena pangkat jabatan. Masuk ke Luhut Utara, berapa pejabat yang meninggal dunia selagi tetap dia masih aktif. Masuk di Kota Palopo, berapa pejabat di Kota Palopo sudah meninggal. Terus ke Bolopa, berapa kepala dinas yang meninggal dunia sebelum pensiun, Bapak Ibu keluarga. Makanya itu jangan sombong hanya karena jadi pejabat. Pangkat jabatan hanya datang dan pergi. Ya, ada juga orang dilantik jadi pejabat, belum pensiun, belum mati, diganti. Setelah diganti karena jabatan segalanya bagi dia, akhirnya stres. Setelah stres ada juga langsung stroke. Setelah stroke ada juga langsung stop. Nah, kalau sudah stop, tidak ada jalan lain kecuali skup. Si kupang murah. Mama bilang olah Bapak Ibu ya. Hati-hati, saya pesankan gini. Ya, ada juga pejabat dilantik, alhamdulillah, puji Tuhan panjang umur. Dia pensiun habis masa jabatan, setelah itu kembali jadi masyarakat biasa. Kembali jadi rakyat, pusing kepalanya. Kenapa pusing? Tidak ada orang hargai. Tidak ada orang hormati. Padahal dulu waktu pejabat, tunduk-tunduk orang lewat depannya, mak pramisi. Sekalinya pensiun, duduk di depan lewat orang sambar, tidak pramisi. Apa nak bilang orang, patah di pulpennya tidak lakukan tanda tangannya. Masih mau kok. Bapak Ibu ya, mohon maaf, saya selalu kasih tahu di para pejabat ini, wali kota, bupati, saya kasih tahu supaya sadar ini hidup hanya sementara, semua datang dan pergi. Iya, Bapak Ibu mau sombong dengan harta kekayaannya, rumahnya bagus, mobilnya bagus, nauzubillah. Kalau Tuhan mau ambil sekejap semua habis. Nasa ngogi, kepala ta'ala miromari ini nama rajin. Mereka sangat bicara tujuh bebas tentu raja nak kepala ta'ala tak susah sama, Ibu sekalian. Ya, saya bilang pakai ke mobil bagus tuh, mobil Fortuner Pajero lewat Sampodo. Saya ke pola ta'ala napa tingkarudo to sapiri maroja lepeng matanda tayo tikungan cumpang ngempang. Bapak Ibu ya, apa kalambu borat tayo tikungan. Gampang sekali kalau Allah mau ambil Bapak Ibu keluarga, tidak ada susahnya. Maka jangan sombong. Iya, mau sombong dengan ilmunya, hanya karena sekolahnya tinggi, titelnya panjang, jangan. Dosen saya di program S3 bilang begini sama kami mahasiswa program doktor. Besok lusa kalau kalian jadi sarjana dokter, jangan pernah sombong ya. Dan jangan pernah berhenti belajar. Karena kalau Anda mengatakan pintar, masih lebih pintar orang. Iya, masih lebih pintar orang. Apa sih kita ini? Belajar sedikit. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi yang sombong. Jadi begitu Bapak Ibu keluarga, masih banyak lagi karena waktu yang sangat membatasi kita. Saya hanya menitipkan seperti itu kepada anak-anak almarhum. Kalian doakan orang tua selalu, lalu kalian berkasih sayang antar saudara. Jangan pernah kalian sebagai yang 5 bersaudara itu berselisih hanya karena apalagi hanya persoalan harta warisan, jangan. Kalau ada hartanya itu orang tua, bagilah sesuai dengan hukum waris yang berlaku. Jangan pernah ada yang merasa dirinya mau lebih dapat banyak, karena itu bahaya untuk diri kita dan tidak nyaman untuk orang tua di alam barzah sana. Orang tua kita itu orang baik, dia insya Allah ahli surga. Iya, dia ahli surga. Pertama, memang sebelum meninggal orangnya orang baik. Iya, dia ahli masjid. Kemudian silaturahminya sama tetangga dan keluarga bagus. Subhanallah, meninggal lagi di hari Jumat. Itu semua ciri dan tanda seseorang akan selamat dalam barzah dan perjalanan selanjutnya sampai daerah kelak Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan doa-doa yang dipanjatkan oleh ibu-ibu tadi
dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita kerjakan sore hari ini insyaallah Allah sampaikan pahalanya buat almarhum di alam sana. Karena orang yang meninggal sudah tidak bisa beramal sendiri kecuali doa dan amal-amal dari keluarga yang ditinggalkan, kecuali namanya sedekatul jariyah. Amal jariyah itu 3. Pertama adalah amal jariyah karena bersedekah atau menyumbang di tempat yang sudah meninggal masih dibutuhkan orang di belakang. Yang kedua, ilmu-ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Dan yang ketiga, anak-anak yang soleh-soleha. Itu namanya amal jariyah semua. Ya, jadi anak solehnya adalah amal jariyah buat orang tua. Makanya itu penting kita sebagai anak soleh-soleha untuk orang tua kita. Dan insya Allah kalau kita soleh dan soleh untuk orang tua, mudah-mudahan nanti anak-anak juga soleh dan soleh untuk kita. Karena banyak di antara kita ini mau sekali anak tak soleh dan soleh untuk kita, tapi kita tidak soleh dan soleh untuk orang tua tak, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Mari Bapak Ibu kita bangun hubungan keluarga, tetangga dan sahabat yang baik. Jangan pernah kita sombong, jangan kita menganiaya orang lain, tapi marilah jadi orang-orang yang tawadu, menjadi orang rendah hati, sehingga insya Allah orang senang sama kita. Orang senang sama kita Bapak Ibu kalau kita tawadu. Orang tawadu itu artinya rendah hati. Rendah hati maksudnya tidak pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, sekalipun segala fasilitas hidup pada dirinya. Ya, ibu-ibu yang cantik jangan pandang enteng tidak cantik. Karena kalau Allah mau ambil kecantikan tak gampang sekali. Keluar kita dari rumah tak ditodoki di palumba naruh batu kuduk tasumbing pasti tidak cantik lagi Bapak Ibu ya. Pasti tidak gagal lagi. Maka jangan sombong hanya karena merasa diri lebih cantik dari orang lain. Itu semua adalah karunia dari Allah yang penting disyukuri Bapak Ibu ya. Mari kita sama-sama berdoa lagi kepada Allah SWT untuk almarhum Bapak Ali SE. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, dengan sifat-Mu yang Maha Pengampun, di sore hari menjelang malam ke-40 meninggalnya keluarga kami almarhum Bapak Ali SE, kami semua keluarga, tetangga dan